Oke, nah sekarang bagi mama-mama cantik dan papa-papa keren yang sudah menikah, selama 1 tahun kok si jabang bayi belum muncul juga? Maka bisa menjalani suatu program yang kita sebut dengan program bayi tabung. Secara singkat, program bayi tabung adalah suatu program di mana sel telur si ibu akan ditemukan dengan sperma ayah di dalam suatu medium khusus dan kemudian dikembangkan dalam suatu laboratorium. Setelah menjadi embrio, kemudian embrio tadi akan ditanamkan ke dalam rahim si ibu dan ibu akhirnya menjadi hamil. Mari kita mengintip sekarang ini bagaimana sih penampakan dari laboratorium untuk mendapatkan sang buah hati. Setelah bunda hamil, maka persalinan dapat dipilih secara umum apakah mau melahirkan secara normal, namun kadang-kadang ada hal-hal khusus yang menyebabkan ibu harus melahirkan bayi secara sesar. Nah, saat ini mari kita mengintip sejenak tentang ruang operasi. Di ruang operasi, kita akan melihat sekelompok peralatan-peralatan yang cukup bagus ya. Di sini ada lampu operasi, ada meja operasi, dan peralatan anestesi untuk menidurkan ibu. Atau jika kita masih memilih dan menginginkan untuk tetap sadar, maka kita boleh memilih untuk metode persalinan yang tidak nyeri, yaitu dengan memberikan bius lokal yang kita sebut dengan subarachnoid block atau SAB. Seorang dokter anak atau petugas kesehatan yang mau menolong persalinan perlu menyiapkan terlebih dahulu hal-hal sebelum menolong bayi baru lahir. Yang pertama adalah kita menyiapkan tim untuk menolong resusitasi. Tidak boleh menolong sendiri, kita harus dibantu oleh satu orang teman. Biasanya kita punya teman perawat yang akan membantu kita untuk menolong persalinan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk menolong bayi baru lahir. Saat ini kita akan melihat apa saja sih peralatan yang akan dipakai untuk menolong bayi baru lahir. Di sini bayi yang baru lahir akan diletakkan di dalam inkubator yang sudah dihangatkan terlebih dahulu supaya alasnya lebih hangat ya. Kemudian bayi ketika diletakkan sudah tidak merasa kedinginan lagi ya. Kemudian peralatan-peralatan untuk menolong bayi yang lain adalah peralatan untuk membantu pernafasan. Kemudian ada berbagai macam alat dan obat-obatan yang sudah harus disiapkan sebelum bayi itu lahir. Ada timbangan bayi untuk mengetahui berat badan bayi, dan ada sumber oksigen dan alat untuk memonitor tanda vital bayi yang bisa melihat kesejahteraan bayi itu sendiri. Bagaimana nafasnya, berapa kadar oksigen, berapa denyut jantungnya, sudah disiapkan dan dimonitor dalam satu alat yang kita sebut dengan bedside monitor.